Pembelajaran untuk topik kali ini kita bahas mengenai bilangan pecahan. Materi matematika di kelas 7 SMP. Yang menjadi pertanyaan, apa sih bilangan pecahan itu? Apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Baiklah, biar mengerti untuk apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan dan bilangan pecahan itu seperti apa, amati gambar. Di sini ada satu porsi pizza, di mana pizza ini sudah dipotong-potong. Di sini bisa peserta didik sekalian lihat ada berapa potong di sini. Dari gambar ini sudah jelas nampak ada 6 potong atau 6 bagian. Satu pizza ini dipotong menjadi 6 bagian, ya. Ini terdapat 6 bagian. Coba di sini saya keluarkan ada pizzanya 4 potong. Potongan di sini awalnya itu ada 6 potong, ya, 6 bagian. Maka saya keluarkan 4. Saya makan ini 4. Maka yang saya makan pizza ini itu 4 bagian dari 6 potong atau 4/6. Inilah yang dikatakan pecahannya 4/6, ya, 4. Jika saya ambil satu aja saya makan itu, maka yang pizza yang saya makan itu 1 dari 6 potong atau 1/6. Inilah pengertian dari bilangan pecahan tersebut. Definisi bilangan pecahan, maka dari gambar tadi bisa kita definisikan bahwa bilangan pecahan itu adalah bilangan pecahan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, ya. Bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, itulah yang dikatakan dengan bilangan pecahan, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan yang di bawah B-nya disebut sebagai penyebut. A pembilang, B sebagai penyebut. Dan perlu diingat bahwa A dan B merupakan bilangan bulat dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Dan A tidak habis dibagi B. A ini tidak habis dibagi B. Itulah yang dikatakan dengan bilangan pecahan. Contoh, 1/3 ini adalah bilangan pecahan. 4/6 bilangan pecahan, tapi bisa kita sederhanakan lagi, lebih sederhana. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, ya, sama-sama kita bagi 2. Yang ini juga kita bagi 2. Kita bagi 2. Di atas kita bagi 2, di bawah kita bagi 2 untuk penyederhanaan bilangan pecahan, ya. 4/2 adalah 2 dan 6/2 adalah 3. Sedangkan 8/2 ini bukan bilangan pecahan. Kenapa saya katakan bukan bilangan pecahan? Karena 8 dibagi 2 itu bisa bilangan bulat. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka biarpun di sini bentuknya A per B, tapi ini adalah bukan bilangan pecahan. Yang dimaksud dengan bilangan pecahan. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama bagian kedua. Maka yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian, berarti 1/2. Itu artinya pecahannya. Sedangkan gambar yang kedua, ini ada berapa bagian? Ya, ada 4. Bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Sekarang yang diarsir ada berapa bagian? 1, berarti ini sama artinya dengan 1/4. 1 dari 4 bagian yang diarsir, ya. Lanjut untuk gambar yang ketiga. Coba kita hitung ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6. Berarti di sini ada 6 bagian. Yang diarsir itu adalah 1. Kita hitung ada berapa yang diarsir? 2. Warna hijaunya 3. Berarti sama artinya dengan 3 dari 6 bagian atau 3/6. Inilah melihat bilangan pecahan dari gambar. Baiklah, untuk peserta didik sekalian, kita lanjutkan jenis-jenis dari bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Ya, 5/6, 12/15, 20/35. Itu sudah lebih sederhana.
Di sini ada 12 per 15. Bisa kita sederhanakan menjadi, ya, dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Ini juga dibagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Ya. Per 15 bagi 3 adalah 5. Berarti 12 per 15 itu sama artinya dengan 4 per 5. Sekarang yang 20 per 35. Coba sama-sama kita bagi 5. Ya, yang di bawah juga kita bagi 5. Maka dari sini 20 bagi 5 adalah 4. Ya. Sedangkan 35 bagi 5 adalah 7. Maka 20 per 35 itu sama artinya dengan 4 per 7. Inilah jenis dari pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Dan di sini sudah saya jelaskan juga cara menyederhanakan lebih sederhana. Kita lanjut yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Ada bilangan bulatnya dan ada bagian pecahan biasa. Yang mana yang dimaksud dengan pecahan campuran? Perhatikan contoh. 2, 4 per 6, 4, 1 per 5. Ini contoh, beberapa contoh dari pecahan campuran. Baiklah adik-adik sekalian, cara pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan, A, B per C sama dengan, kalikan dulu A kali C tambah B per C, ya. Bisa juga A, B per C sama dengan A tambah B per C. Baru kita tambahkan, tambah 4. Ya, 6 kali 2 tambah 4 per 6. 6 kali 2 adalah 12, ditambah 4 itu sama dengan 16 per 6. Ya, ini caranya. Yang kedua, 4 1 per 5 sama dengan cara yang sama. Tambahkan dengan 1 per 5. Ya. 5 kali 4 20 tambah 1 berarti 21 per 5. Inilah caranya mengubah pecahan campuran. Yang berikutnya namanya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk koma. Ya, contoh bilangan pecahan biasa. Ini satu angka di belakang koma, berarti 1 itu artinya per 10. Berarti sama artinya dengan 2 per 10. Ya. Berarti sama artinya dengan 2 per 10 kita perkecil, sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, di bawah juga dibagi 2. Dibagi 2 adalah 1, dan dibagi 2, 10 bagi 2 adalah 5. Maka 0,2 itu sama dengan 1 per 5. Ya. Ini cara mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Gimana dengan 0,25? 0,25 berarti 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Karena 2 angka di belakang koma berarti artinya per 100. Ya, 1 angka per 10, ini per 100. Kalau dia 3 angka per 1000, berarti sama artinya dengan 25, ya. 25 per 100. Kita sederhanakan lebih sederhana lagi, sama-sama dibagi 25. Ini kebetulan bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1 per 100 dibagi 25 adalah 4. Maka 0,25 sama dengan 1 per 4. Gimana dengan 8,32? Untuk menentukan 8,32, ini bisa kita gunakan seperti ini. Pertama, bisa saya buat bahwa 8 itu tambah, ya, 8 tambah 0,32. Ya, 8 tambah 0,32. Ya, 2 angka di belakang koma, maka 0,32. Berarti sama artinya saya buatkan di sini. Ya. 8 tambah 0,32 itu 2 angka di belakang koma, berarti 32 per 100. Ya, 32 per 100.
Oke, sama dengan, saya pindahkan lagi ke sini, ya, 8 tambah, ini kita perkecil, 32/100, sama-sama dibagi 4. 32 bagi 4 itu 8, kita buat dulu, 8, dan 100 dibagi 4 adalah 25, ya, sama dengan 25. Oke, 8 tambah 8/25, berarti sama artinya dengan sifat yang tadi, berarti ini bisa kita gabung dengan yang sebelumnya, 8/25, berarti jadi pecahan campuran ya. Kalau kita mau cari kepecahan biasa, tinggal kita kalikan saja. Inilah jawabannya. Yang berikutnya, pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal, ya, mengubah ke dalam pecahan desimal. Misalkan 2/5. Untuk mengubah ini ke dalam pecahan desimal, 2/5 kita buat bagi. Di sini 2, di sini 5. Ya, 2 dibagi 5 itu tidak bisa, lebih kecil yang di dalam. Berarti kita tambahkan 0. Tambahkan 0 di sini berarti di atas harus kita tambahkan dengan 0. Sekarang 20 bagi 5. 20 bagi 5 berapa? Ya, 4. Ya, 4. Kita kalikan 4 kali 5, 20. Maka 20 kurang 20 habis berarti 0. Maka jawabannya adalah 0,4. Berarti 2,5 ini 2/5 itu sama artinya dengan 0,4. Atau bisa kita cari juga dengan seperti ini, ya, 2/5, ya. Saya buat bandingkan dengan ini. Itu bisa sama dengan cara yang keduanya, ya. Coba kita kalikan dengan ini 5 harus kita buat per 10. Ya. Kita buat desimalnya. Dikali berapa biar 10? Berarti kali 2. Kali 2 di sini, di atas juga harus kali 2. Ya. 2 kali 2 adalah 4. Dan 5 kali 2 adalah 10. Coba bandingkan, berarti 4/10. 2/10 itu adalah 0,2. Berarti 4/10 adalah 0, karena 10, 1 di belakang koma, 0,4. Ya, sama jawabannya. Jadi tergantung sama peserta di sekalian mana yang mau digunakan. Sekarang yang berikutnya 4/1/5. Ini yuk kita balikkan dulu ke pecahan biasa yuk. Iya, kita kalikan dulu. 5 kali 4. Kita kalikan, 5 kali 4 adalah 20. Tambah 1 berarti 21. Sama artinya dengan 21/5. Ya, 21/5. Kita buat dengan pembagian biasa. Ya, saya buat dulu pembagian biasa. Di sini dia 21. Di sini dia sama dengan 5. 21 bagi 5 bisa dia 4, ya. 1. Ya, 4. Berarti kita buat koma, tambahkan 0. 10 bagi 5 adalah 2. 2 kali 5 10. Ya. Maka habis 0. Maka 4/1/5 itu sama artinya dengan 4,2. Ya. 4,2. Yang keempat, persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Dilambangkan, ini lambang dari persen. Penyebutnya 100, lambang dari persen. 5% artinya adalah 5/100. Ya, 5/100 karena penyebutnya 100. Sedangkan 35% itu artinya berarti 35/100. Jadi kalau ini mau kita lebih sederhanakan lagi ke dalam bilangan pecahan biasa, sama-sama dibagi 5, berarti 100 dibagi 5 adalah 20, berarti sama artinya dengan 1/20 ya. 35/100 sama-sama dibagi 5. Bagi 5 berarti 7. 100 bagi 5 20, berarti 7/20.
Jadi demikian juga sebaliknya, pecahan biasa ke dalam persen, ya. Pecahan biasa ke dalam persen. Oke, saya coba buat di sini. Dari pecahan biasa ke dalam persen, 2/5. Kita mau coba ini jadi persen. 2/5 itu persen. Persen itu artinya per 100. Berarti cukup kita kalikan dengan 100%. Karena 100% itu artinya 1, ya. Sama dengan 2 kali 100 boleh, atau langsung kita matikan. 100 dibagi 5 itu bisa 20. Maka tinggal kalikan 2 kali 20, ya, kita kalikan 2 kali 20 sama dengan 40%. Berarti 2/5 itu adalah 40%. Sekarang gimana dengan 41/5? Sama, kita balikkan dulu ke pecahan biasa, ya. 5 kali 4, 20 tambah 1, 21/5. Berarti cukup kita kalikan dengan 100%. Ya, 100%. Matikan 5-nya dengan 100, itu 20. Ya, karena 100 bagi 5 adalah 20. Kita kalikan 21 kali 20. 21 kali 20 itu sama dengan 420%. Inilah jawabannya. Mengubah dari pecahan biasa ke dalam persen. Yang kelima, jenis dari bilangan pecahan itu adalah per mil. Per mil itu adalah pecahan yang penyebutnya 1000 dilambangkan ini, ya. 5 per mil berarti artinya 5 per 1000. Kalau mau kita perkecil, sama-sama dibagi 5, 5 dibagi 5 1, ya, per 1000 dibagi 5. Berarti 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Maka jawabannya 1/200. Inilah merubah per mil ke dalam pecahan biasa. Yang kedua, 35 per mil. 35 per mil berarti 35 per 100. Sama-sama kita bagi 5. Bagi 5 di atas, bagi 5 di bawah, ya. Bagi 5 di atas, bagi 5 di bawah berarti sama artinya dengan 35 bagi 5 adalah 7. Per 1000 bagi 5 adalah 200. Dari pecahan biasa ke dalam per mil, ya, sama dengan persen, berarti cukup kita kalikan dengan 1000. Ya, kalikan dengan 1000 per mil. Per mil, ini lambangnya, ya. Sama dengan, ya, matikan 1000 dengan 5. 1000 dengan 5 adalah 200. Ya, berarti 2 kali 200 sama dengan 400 per mil. Inilah mengubah pecahan biasa ke dalam per mil. Yang kedua, 12 per 25. Berarti cukup kita kalikan dengan 1000 per mil. Artinya 1000 per 1000, ya. 1000 per 1000 artinya 1. Matikan dulu 1000 dibagi 25. 1000 dibagi 25 adalah 40. Maka 12 kali 40 sama dengan 480 per mil. Ya, 480 per mil. Inilah mengubah ke dalam per mil, dari pecahan biasa ke dalam per mil. Oke, saya lanjutkan dengan membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan ada 3 kategori, ya. 3 kategori. Penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, langsung bandingkan nilai pembilangnya, ya. Langsung bandingkan nilai pembilangnya. Ini penyebutnya sama, sama-sama per 5. Bandingkan aja 4 dengan 2. Mana lebih besar? Ya, 4 lebih besar, berarti langsung lebih besar. Ini sama, pembilangnya sama. Ya.
penyebutnya sama. Penyebutnya sama, maka langsung bandingkan. Di sini ada 4 dengan 6. 4 dan 6 itu adalah 4 itu lebih kecil dari 6. Berarti 4/7 lebih kecil dari 6/7. Yang kedua, jika pembilangnya sama, pembilangnya yang sama ya, langsung bandingkan dengan nilai penyebutnya. Ya. Langsung bandingkan dengan nilai penyebutnya. Tapi di sini dikatakan semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Sekarang dilihat di sini, ini 2 sama. Sekarang tinggal kita lihat di bawah 5 dan 7. Berarti semakin besar ini penyebutnya ini, semakin besar, berarti nilai pecahannya itu semakin kecil. Berarti 2/5 itu sama dengan lebih besar dengan 2/7. Artinya barangnya seperti ini, ada dua roti dibagi 5 orang. Pasti lebih banyak dapatnya dari 2 roti dibagi oleh 7 orang. Seperti itu ya konsepnya ya. Nah, ini juga sama ya, 5 dibagi 11. Pastinya itu lebih kecil dari 5 dibagi 8. Karena di sini sama ya. Ini sama. Ya, dengan konsep juga bisa kita bandingkan 5 roti dibagi 11 orang, pasti itu mereka dapat kecil daripada 5 roti dibagi 8 orang. Ya. Untuk pembilang dan penyebut yang berbeda, ya, berbeda. Pembilang dan penyebut yang berbeda itu cukup kita kali silang. Kali silang A kali D, B kali C. Ya, baru tinggal kita bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, biar lebih jelas lihat contoh. Ini berbeda. Berarti 3 kali 7. 3 kali 7 ya, yaitu 21. Baru 5 kali 2 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi penyebut yang di bawah tidak perlu kita perhatikan, cukup kita lihat yang di atas, yaitu pembilangnya. Berarti 21 dengan 10 itu adalah lebih besar. Ya, berarti ini 3/5 dengan 2/7 itu adalah lebih besar. Oke. Yang kedua, 3/11 dengan 4/9. Kalikan 11 kali 4 dan 3 kali 9. 3 kali 9 adalah 27 dan 4 kali 11 adalah 44. Sekarang dilihat 27 dan 44 itu lebih kecil. Berarti ini lebih kecil. Yang berikut ini ya. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Kita mau urutkan ini, siapa sih yang paling kecil di sini dan siapa yang paling besar. Kita harus mengurutkan dulu. Jadi ini harus kita artikan dulu. Untuk menentukan ini berarti pertama kita harus tentukan dulu KPK-nya. Ya, KPK kelipatan dari 5, 3, 6, 15. Oke, 3, 5, 6, 15. Saya buat dengan tabel ya. Ada 2 cara, dengan pohon faktor dan tabel. Saya buat dengan tabel. Pertama saya bagi 3. Saya bagi 3 ini adalah 3 bagi 3 1. 5 bagi 3 nggak bisa, turunkan 5 ya. Video sebelumnya udah saya jelaskan ini. 6 bagi 3 itu 2. 15 bagi 3 adalah 5. Selanjutnya saya bagi dengan 5. 5 ini ya, 1 turun. 5 bagi 5 adalah 1. 2 bagi 5 tidak bisa, berarti tuliskan 2. 5 bagi 5 adalah 1. Masih ada angka 2 ya. Kita bagi 2, ini enggak, turunkan. 2 bagi 2 adalah 1. 1 bagi 2 nggak bisa turunkan. Sekarang ini tulis, maka KPK-nya adalah dari bilangan tersebut itu sama dengan 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2 kali 5 atau 3 kali 5 kali 2 sama saja ya. 3 kali 2 sama dengan 6 kali 5 30 ya. Maka ini per 30 ya, per 30. Kita lanjut, ini juga bagi 5. 30 bagi 5 adalah 6. Berarti ke sini kita kali 6.
Ini kita kalikan dengan 6. Maka 6 kali 3 adalah 18. Sekarang untuk berikutnya 30 bagi 3. 30 bagi 3 adalah 10. Berarti ini kita kali 10 ya. 2 kali 10 adalah 20. Perhatikan caranya ya. 30 bagi 6. Ini ke 6. 30 bagi 6 adalah 5. Berarti ini kita kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Selanjutnya 30 bagi 15 adalah 2. Berarti kita kali 2 di atas. Kita kali 2 sama dengan 14. Sekarang udah bisa diurutkan. Ini kan udah bisa kita lihat siapa yang paling besar. Yang paling besar di sini ini dikatakan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti yang paling kecil itu adalah 14. Ini yang paling kecil. Ini paling kecil, yaitu mana 14 itu 7 per 15 ya. Setelah itu yang paling kecilnya makin naik 14 berarti jadi 18. Yaitu 18 per 30 itu adalah 3 per 5 ya. 3 per 5. Selanjutnya yang mana? Setelah 18 20. 20 per 30. 20 per 30 bagian siapa? 2 per 3. Ini. Ya, berarti 2 per 3. Dan selanjutnya 25 per 30. 25 per 30 bagian dari 5 per 6. 5 per 6. Inilah cara mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi kita cari dulu KPK-nya ya. Baru tinggal kita bagi. Yang berikutnya ini. 5 per 12, 1 per 3, 4 per 7, 9 per 11. Ini kita buat 12, 3, 7, 11. Pertama, saya bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ini penempatannya sama aja ya. Saya buat di sini nggak apa-apa. Ya, 7 bagi 3 nggak bisa, tetap turunkan 7. 11 bagi 3 nggak bisa, tetap 11. 12 bagi 3 bisa 4. Selanjutnya saya bagi, ini saya buat dulu batasnya. Saya bagi dengan 7. 1 bagi 7 tetap turunkan 1. 7 bagi 7 1. Dan 11 bagi 7 turunkan 11. Ya, 4 bagi 7 tetap 4. Selanjutnya saya bagikan dengan 11. Ya. 1 tetap. 11 bagi 1 tetap. 11 bagi 11 itu adalah 1, 4 bagi 11 tidak bisa turunkan seempatnya. Selanjutnya saya bakali dengan 4. Ini nggak ada 4 ya. 1, 4 bagi 4 adalah 1. Sini sudah terjadi dengan 1, 1, 1. Berarti KPK-nya tinggal kita kalikan. KPK ya sama dengan 3 kali 7 kali 11 kali 4. Berarti tinggal kita kalikan. 3 kali 7 kali 11 kali 4. 3 kali 7 21 kalikan dengan 11 kali 4 ini adalah 44, maka 924 ya. 924. Oke. Selanjutnya tinggal kita ubah menjadi, ini berarti per 924 ya, koma per 924. Oke, sama dengan kita selesaikan. 924 bagi 12 ya. 924 bagi 12 itu adalah, kita bagikan dulu 924 kali 2 bagi 12 itu adalah 77. Maka di sini kita kalikan dengan 77. 77 ya. 77 kali 5 adalah, kita kalikan 77 kali 5 385. Dikalikan ya 385. Oke. Yang kedua, 924 bagikan ke 3. 924 bagi 3 adalah 308. Ya, 308. Berarti di sini 308 kalikan dengan 1 ya, kali dengan 1 berarti 308.
Yang berikutnya 924 bagi dengan 7. 924 bagi dengan 7 adalah 132. Ya. 132 ya, 32. Gue 132. Kalikanlah itu dengan 4. 132 kali 4 adalah 528 ya, 528. Yang berikutnya ini 924 bagi ke 11 ya, ke 11. Berarti 924 dibagikan dengan ke 11 itu adalah 84. Berarti 9 ini kita kalikan dengan 84. Ya. 84. 9 kali 84 adalah 756. 756. 756. Oke. Sekarang dari sini kan sudah bisa kita lihat mana yang paling kecil duluan. Di sini 385, ini 308. Ini 500, ini 700, berarti yang paling kecil ini. Ya, 308 itu bagian siapa? 1/3. Ya. Setelah itu yang mana? Koma. Ini 385. 385 bagian siapa? 5/12. 5/12. Ya. Yang selanjutnya yang mana? Nih 528. 528 bagian siapa? 4/7. 4/7. Dan satu lagi 9/11. Iya. Inilah caranya untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kita cari dulu KPK-nya, baru kita selesaikan, ya. Oke, untuk peserta didik sekalian, boleh kalau belum mengerti diulangi lagi videonya, dipahami. Jika ada yang kurang jelas lagi, silakan dibuat di kolom komentar. Untuk ini saya ikutkan ada beberapa soal latihan. Boleh kamu berlatih, ya, untuk mengasah kemampuan sampai di mana kamu mengerti dengan bilangan pecahan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video-video pembelajaran matematika selanjutnya.